Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim An-Nisa yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain Allah Ta'ala atas beribu nikmat, hidayah, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua masih dimudahkan, dikuatkan, diistiqomahkan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah kelak. Beriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, tema kita pada malam siang hari ini, pada siang hari ini adalah tema yang bisa dikatakan menjadi tema yang amat sangat penting, terutama bagi seorang mukmin, apalagi seorang muslimah. Karena malu itu ada tiga. Pertama, malu terhadap diri sendiri. Kedua, malu kepada orang lain. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hal yang sangat dituntut dalam agama kita untuk ditumbuh kembangkan di dalam diri seorang mukmin, karena ini merupakan jauharun, perhiasan di dalam diri seorang mukmin. Bahkan harga diri seorang wanita itu terletak pada al-haya atau rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma seorang wanita dipakaikan emas 24 karat, diberikan rumah yang bertingkat-tingkat, giginya pakai kawat, suaminya istrinya, maka tidak ada nilainya bila rasa malu telah hilang pada dirinya. Sebaliknya, walaupun dia tidak memakai emas, tidak memakai permata berlian, namun ketika rasa malu senantiasa tumbuh kembang di dalam dirinya, maka dia akan tetap terhias dan disenangi, dicintai, bukan hanya penduduk dunia saja, namun penduduk akhirat, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya sifat malu ini, Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat pemalu, karena itu memang salah satu sifat mulianya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha
Hayyun satirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemalu dan zat yang maha menutup aurat, juga menutup aib atau kesalahan orang lain. Wa yuhibbu al-haya'a was-sitra. Dan Allah mencintai sifat malu ini dan sifat yang senang menutup aib atau menutup aurat. Maka mari kita jauhi ghibah, karena Allah sangat mencintai pertama orang-orang yang memiliki rasa malu, dan yang kedua orang-orang yang suka senang menjaga rahasia apalagi aib orang-orang lain. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa malu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun karim, pemalu dan juga maha mulia, karim. Yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilaihi raddahuma ayyaruddahuma sifra. Allah malu bila ada seorang hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, namun Allah kembalikan dengan sifar atau kosong, tanpa ada balasan atau tanpa ada pengakuan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengijabahi doa orang-orang yang ketika berdoa mengangkat tangannya. Dan yang kedua, hadis ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu. Begitu pula sifat malu ini sifatnya para nabi, para rasul dan orang-orang soleh terdahulu. Kita ambil contoh Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat pemalu ketika melihat keburukan, ketika akan berbuat yang tidak baik. Dan ketika beliau malu, terlihat raut wajahnya yang nampak merah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu ahya'an min 'adra'i fi hidriha." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih malu, lebih pemalu dari seorang wanita atau seorang perempuan yang sudah dipikir. Karena memang ketika seorang wanita sudah dipikirkan, pengennya untuk menjaga dia akan tetap di rumah. Namun kalau sekarang kita lihat fenomena akhir-akhir ini, mau dipikir ataupun tidak, sama saja. Bahkan sekarang ada istilah namanya buka tinggi, buka paha tinggi-tinggi. Ini realitas. Karena apa? Rasa malu sudah Allah cabut dalam diri seseorang. Dan ketika rasa malu sudah dicabut pada diri seseorang, dia akan berbuat seenaknya. Dia akan terperosok ke dalam perbuatan yang tercela, yang terhina, sehingga dirinya menjadi orang yang hina. Bahkan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengatakan, "Innallaha azza wa jalla idza arada ayyuhlika qauman ayyuhlika 'abdan naza'a minhu al-haya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin membinasakan seseorang, maka yang pertama kali Allah cabut dalam dirinya adalah rasa malu. Wa idza naza'a minhu al-haya lam talqahu illa muqitan mumaktan. Kalau rasa malu sudah dicabut dari dirinya, maka kita tidak akan menjumpainya kecuali dalam murkanya
Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika Allah telah memurkainya, naza'at minhu al-amanah, maka Allah akan cabut sifat amanah yang ada pada dirinya. Ketika diberi tanggung jawab, dia menelantarkan, dipercaya, dia mengkhianati, ketika dia berjanji, mengingkari. Maka ini salah satu tanda ketika Allah telah cabut rasa malu di dalam diri. Maka orang yang memiliki rasa malu, dia tidak akan pernah mengingkari janji, tidak akan pernah menyia-nyiakan amanat dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kalau rasa amanah sudah dicabut pada dirinya, lam talqahu illa khainan makhinan mukhawwanan. Maka ketika rasa amanah sudah dicabut, sifat amanah sudah Allah ambil, maka dia akan menjadi seorang yang khainan, yang senang berdusta, berbohong, berkhianat. Kemudian kalau sudah menjadi orang yang berkhianat, naza'at minhu ar-rahmah, Allah cabut rasa kasih sayang di dalamnya, sehingga kepada keluarganya, bahkan kepada anak istrinya sudah hilang rasa kasih sayangnya, berbuat kasar, kemudian tidak ada rasa kasih sayang di antara mereka, waliyadu billah. Kemudian kalau rasa kasih sayang sudah Allah angkat, naza'at minhu ridqatul Islam, maka Allah cabut ikatan Islam yang ada di dalam dirinya, waliyadu billah. Maka sifat malu ini bukan hanya sifatnya Allah, namun sifat para nabi yang mulia juga, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat Quran surah Al-Qasas, surah Al-Ahzab ayat 53. Quran surah yang ke-33 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ilah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau masuk ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sudah diizinkan dan tanpa menunggu masakan itu masak. Artinya sebelum masak nggak perlu masuk dulu. Karena kan ayat ini mengisahkan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah orang-orang Islam yang tinggal di Masjid Nabawi karena tidak memiliki rumah, termasuk perawi hadis yang terbanyak yaitu Abu Hurairah. Jadi makannya ditanggung oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah memberikan peringatan jangan masuk sebelum makanannya siap dan lain sebagainya. Walakin idza du'itum fadkhulu. Kalau sudah dipanggil, suruh dipersilakan masuk, maka masuk. Wa idza tu'imtum fantashiru. Kalau sudah selesai makan, maka cepatlah untuk kembali atau keluar dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Karena kalau terlalu lama di rumahnya, tentu Nabi merasa tidak enak dengan keluarganya dan lain sebagainya. Maka perkara ini mengganggu Nabi dan juga fayastahyi minkum. Nabi malu kalau misalnya mau mengusir atau menyuruh keluar dari para sahabat tadi. Namun apa kata Allah? Wallahu la yastahyi minal haqq. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu dalam perkara yang hak atau yang benar. Maka malu itu letaknya ketika kita akan melakukan atau mengerjakan sesuatu yang buruk, yang tercela, yang melanggar aturan Allah, bermaksiat kepada Allah, seharusnya itulah malu yang tepat pada tempatnya. Namun kalau misalnya mau hadir ke pengajian, malu nanti dikira soalin, ini tidak benar. Kemudian mau sholatnya di rumah saja nanti
takutnya dibilang riak dan lain sebagainya. Maka dalam perkara yang hak, yang benar, beramal soleh, tidak ada kata malu. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikman nisa'i nisaul ansor, sebaik-baik wanita adalah wanita dari golongan ansor, yaitu golongan sahabat yang hidup di Madinah yang menyambut para muhajirin. Mengapa wanita ansor itu dikatakan sebagai wanita yang terbaik menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lam yamna'hunna al-haya, mereka tidak pernah terhalang oleh rasa malu ayyatafaqahna fiddin, dalam mencari atau memahami agama. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira tidak dipahami, ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu tentang kewanitaan, mereka tidak akan malu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Ummu Sulaim pernah berkata, ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah tidak pernah malu dalam perkara yang hak. Fahal 'alal mar'ati ghuslu idza ihtamalat, apakah seorang wanita itu wajib mandi, ketika mereka bermimpi seperti mimpinya seorang laki-laki? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala na'am idza ra'atil mar'ah. Iya, kita harus mandi wajib ketika melihat ada air atau cairan yang keluar tadi. Rawahu Bukhari dan Muslim. Maka malu yang sesungguhnya adalah malu dalam perkara yang tercela, perkara yang buruk, perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau misalnya mindset kita salah, maka kita pun akan malunya dalam perkara yang salah. Contohnya, sekarang kita merasa malu kalau misalnya pakai bajunya itu baju yang istilahnya jelek nih. Malu kalau benar ibu pakai baju yang jelek, malu nih. Kemudian kalau misalnya memakai tasnya itu bukan tas branded, malah tas kresek kadang-kadang. Malu kalau benar ibu. Kemudian ada orang yang malu ketika tidak memiliki jabatan yang tinggi, tidak menjadi pegawai dan lain sebagainya. Ada orang yang malu ketika penghasilannya tidak sebesar teman-temannya. Bahkan ada yang malu wajahnya merasa kurang glowing atau kurang, akhirnya sampai operasi plastik. Maka malu yang seperti ini bukan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u syu'batul iman, malu sebagian dari iman. Bukan ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat, istahyu minallah haqqal haya, yang artinya malulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malu yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Maka para sahabat mengatakan, kulluna nastahi ya Rasulullah, kita semua sudah malu kalau misalnya tadi mungkin bajunya jelek, mungkin malu kalau misalnya motornya sudah motor tua contohnya, atau pokoknya malu dalam hal-hal yang duniawi. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegaskan bahwa malu yang
dimaksud di sini yang sesungguhnya bukanlah yang seperti itu. Namun beliau bersabda, wastahyi man istahya minallah haqqul haya'i, ya, barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, falyahfadil ra'sa wa ma wa'a, yang artinya hendaknya dia menjaga, ya, kepala dan apa yang ada padanya. Artinya apa? Yang ada di kepala kita berarti mulai dari mulut tidak boleh kita gunakan untuk berkata yang kotor, untuk menghina, untuk mencela, mencaci maki, ya. Apalagi membicarakan orang lain di belakang kita. Mulut ini kan diciptakan oleh Allah di depan atau di belakang depan. Ini menandakan bahwa kalau kita melihat aib orang lain, silahkan dibicarakan di depannya, bukan malah di belakang. Maka orang yang malu sebenarnya kepada Allah, dia akan menjaga mulutnya dari segala hal yang tidak dicintai, disukai oleh Allah. Kemudian matanya, dia pun sama. Dia akan menjaga matanya dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika didatangi, beliau baru bangun dari tidurnya dan sedikit tersingkap betisnya. Betis artinya kan masih di bawah lutut kita. Ketika tersingkap betisnya, kemudian Nabi tidak menutupi betisnya, terus mengajak Abu Bakar untuk ngobrol tentang masalah. Setelah selesai, Abu Bakar pun pulang. Setelah pulang, datanglah Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW masih dalam posisi yang sama, betisnya masih terbuka. Kemudian Umar pun selesai, kemudian pamit. Dan yang terakhir, datanglah sahabat yang ketiga yang bernama Utsman bin Affan. Ketika Utsman datang, Nabi SAW merubah posisi duduknya, kemudian betis yang tersingkap tadi Nabi tutup. Kemudian Utsman pun mengutarakan masalahnya dan pamit. Setelah pamit, ternyata istrinya Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, mengapa ketika engkau datang ayahmu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, engkau tetap saja pada posisi yang sama, habis bangun tidur dan nampak betisnya. Namun mengapa ketika datang Utsman engkau merubah posisi duduknya dan engkau tutupi dari betisnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al malaikah, yang artinya, bukankah aku sepatutnya malu kepada seseorang yang malaikat saja malu terhadap dirinya. Terhadap siapa? Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini memang orang yang terkenal menjaga pandangan. Bahkan maaf, dari kemaluannya sendiri beliau tidak pernah melihatnya, diriwayatkan seperti itu. Sehingga beliau menjadi orang yang pemalu, sampai malaikat pun menjadi malu terhadap Utsman bin Affan. Maka ini beberapa kisah tentang malunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tersingkap sedikit, padahal betis itu kan bagi laki-laki bukan termasuk aurat. Namun saking ingin menjaga dari orang yang pemalu yaitu Utsman bin Affan, maka beliau tutup agar Utsman bin Affan bisa berbicara secara santai dan semua urusannya bisa dibicarakan. Kalau tetap tersingkap, takut Utsman bin Affan malu, kemudian belum selesai mengungkapkan masalahnya sudah izin pulang karena malu melihat betisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah,
setidaknya ada 3 sifat yang baik untuk seorang wanita namun tidak baik untuk seorang laki-laki. Apakah 3 sifat tadi? Yang pertama adalah al-bukhl, bakhil. Bakhil di sini bukan berarti kita tidak membelanjakan harta kita di jalan Allah. Namun seorang wanita yang memiliki rasa bakhil pada tempatnya, dia tidak menjadi orang yang boros, iman-iman seperti itu. Baju masih bisa dijahit, iman-iman saya jahit dulu ya. Kalau ibu biasanya seperti apa ya? Langsung beli yang baru ya. Maka seorang wanita yang memiliki rasa bukul di sini bukan bukul yang negatif, bukul yang positif, pikir yang positif. Dia tidak boros, tidak menghambur-hamburkan harta suaminya, dan tidak terlalu menuntut banyak sesuatu yang di luar kemampuan suaminya. Kalau misalnya suaminya mampu ya, alhamdulillah. Itu yang pertama. Namun bagi orang laki-laki tidak tepat, karena kalau laki-laki pikir ya nanti gimana anaknya tidak dinafkahi, istrinya tidak dinafkahi ya. Nyuruh tampil cantik selalu namun tidak ada anggaran untuk skincare. Ibu ada rahimahullah. Kemudian yang kedua apa? Al-kibru, sombong. Sombong di sini artinya bukan sombong kita merasa lebih baik, namun sombong di sini artinya adalah merasa mahal, jual mahal. Ketika ada laki-laki yang menyapa bukan mahram kita dan kita tidak kenal, maka kita akan jual mahal, tidak menghiraukannya. Kalau ada orang yang kecil, kemudian bukan mahram kita dan tidak ada urusan yang penting, kita pun tidak menghiraukan. Inilah wanita yang mulia. Karena apa? Karena dia mampu menjaga kehormatannya, bukan malah dia yang mengecek laki-laki lain, kemudian bukan malah dia yang menggoda lelaki lain dan lain sebagainya. Maka seorang wanita ketika memiliki harga diri, jual mahal, maka akan menjadikan dirinya menjadi mulia karena tidak mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Apalagi sampai mengumbar auratnya di media sosial, tidak akan, karena dia menjual harga dirinya mahal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suaminya. Namun kalau harga diri ini sudah hilang pada diri seorang wanita, maka kita lihat berapa banyak wanita yang hanya untuk mencari dunia yang sedikit ya, mereka rela menjual dirinya. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga apa? Al-jubn, yaitu rasa penakut, rasa malu. Ini sangat baik untuk seorang wanita. Mau keluar padahal cuma di toko tetangga, tadinya di rumah nggak pakai kerudung, karena memiliki rasa malu, dia akan berusaha menutup auratnya walaupun hanya 1-2 langkah dari rumah. Karena ketika kita mampu menjaga atau memberikan teladan seperti itu, anak-anak kita pun sama, tidak mudah untuk membuka auratnya di tempat-tempat yang memungkinkan wanita laki-laki yang bukan mahram melihatnya. Kemudian dia takut kalau mau keluar malam-malam, bukannya penakut dengan takut karena setan atau namun takut karena apa biasanya kalau begitu? Setan atau tidak? Karena takut nanti terjadi hal-hal yang buruk. Takut karena terjadi terjerumus ke dalam hal yang buruk. Sehingga di SMA kita mau imun sekali ini bagi SMA. Kalau sekarang bagi SMA masih imun dari maka itu semua tidak lain adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga gak perlu malu yang berlebihan. Namun malulah ketika seharusnya kita mendidik anak kita dalam agama, kita tidak mendidiknya, kita harus malu. Seharusnya kita menutup aurat
kita malah tidak menutup aurat, inilah yang malu yang sesungguhnya. Seharusnya kita sholat 5 waktu, kita malah sholatnya hanya 4 kali atau 3 kali. Seharusnya kita menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor, namun kita malah berkata kotor. Inilah yang dikatakan malu yang sebenarnya. Malu menjaga yang ada di kepala kita, telinga dan lain sebagainya. Kemudian melanjutkan hadis yang tadi, bukan hanya yang ada di kepala, namun yang kedua wal batna wa ma hawa, yaitu menjaga perut kita dan apa yang ada di dalamnya. Artinya kalau kita mau makan yang baik, yang halal, rezeki yang halal, makanannya juga halal. Maka ini yang disebut orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau misalnya kita menghalalkan segala cara rezeki yang kita makan tidak halal, berarti ini namanya orang yang tidak memiliki malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, malu yang sesungguhnya adalah wal yadhkuril mauta wal bila. Orang yang malu itu senantiasa mengingat kematian atau mengingat akhir dari hidupnya. Dan yang kedua, mengingat setelah mati dia akan jadi apa. Jasad kita akan membusuk, kemudian dimakan oleh cacing, kemudian lebur oleh tanah, dan kemudian tidak tersisa lagi. Yang tersisa apa? Ya amal soleh. Maka orang yang memiliki rasa malu kepada Allah, dia tidak akan pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dalam beramal soleh. Walaupun sudah banyak, dia akan terus, karena kita tidak pernah tahu amal soleh mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya, malu yang sesungguhnya itu adalah waman aradal akhirah taraka zinatat dunya. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan akhirat, dan dia meninggalkan dari berfoya-foya di dunia. Artinya kita menggunakan harta itu sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang disyukuri, kalau tidak ada ya tetap bersabar. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, rasa malu ini selain bagian dari iman, ternyata rasa malu juga menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u minan iman. Malu itu bagian dari iman. Wal imanu fil jannah. Dan iman itu atau orang yang beriman telah akan berada di surga. Sebaliknya, wal bida'u minal jafar. Rasa atau sikap kasar, sikap terlalu keras itu termasuk dari perbuatan yang tercela. Wal jafa'u finnar, dan perbuatan tercela itu tempatnya ada di neraka. Waliyadzubillah. Bahkan antara iman dan rasa malu kita ini itu sesuatu yang saling mengikat satu sama lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u wal imanu urina jami'an. Rasa malu dan keimanan seseorang itu diikat bersamaan, dikumpulkan bersamaan. Wa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Ketika salah satu dari iman atau rasa malu ini sudah hilang, maka akan hilang pula satu yang lainnya, yaitu imannya. Waliyadzubillah. Maka mari kita sama-sama meningkatkan rasa malu kita kepada Allah, yaitu malu bila kita tidak menjalankan perintahnya, atau malu bila melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun. Kucing saja memiliki rasa malu. Kadang-kadang kita mengatakan jangan malu-malu kucing. Karena kucing kan memiliki rasa malu.
Maka seharusnya kita yang memiliki akal harus lebih malu lagi. Bahkan ada tanaman yang disebut putri malu, kan? Tanaman saja memiliki rasa malu itu, apalagi kita. Bagi seorang muslimah, rasa malunya adalah perhiasan. Ketika rasa malunya telah hilang dari dirinya, maka sudah tidak ada kebaikan yang ada di dalam diri. Jika kita capek ngurus rumah tangga, kemudian tidak ada waktu. Namun kalau kita malu kepada Allah, sesibuk apapun, secapek apapun, kita pasti akan menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa, menjalankan bahkan amalan-amalan yang sunnah yang lainnya. Karena apa? Kita memiliki rasa malu kepada Allah, Zat yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga, hidup kita, nafas kita,